Mengapa orang berlomba-lomba menjadi penguasa? Mengapa orang berlomba-lomba pengen duduk di kursi anggota dewan? Atas nama rakyat, betulkah atas nama rakyat? Betul nggak atas nama rakyat? Pertanyakan dulu. Sampai di sini Pak, rebutan pokir. Jangan tersinggung para anggota dewan. Karena memang begitu Pak. Tapi apa maksudnya mempertuhankan harta Ustaz? Itu sudah disampaikan Nabi, bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang. Kata Nabi, kelak di akhir zaman Tuhan manusia itu bukan lagi Allah, tapi Tuhan manusia adalah kekayaan. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kelak di akhir zaman itu kata Nabi, syarafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka itu adalah pada harta mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah berkahi, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah. Kita dianugerahkan keluarga yang taat kepada Allah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Dan insya Allah kita semua yang hadir dan orang tua kita husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat apa tak sehat? Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Masih puasa? Oh enggak, emang tak puasa kami. Apa bapak masih puasa? Tengok wajah-wajah agak lesu sikit. Ini kalau diutus ke Palestina tinggal tunggu aja nih. Masya Allah. Siap Bapak Ibu ke Palestina, siap? Apa-apa mau ke Palestina? Tak ada yang mau, hai gawat nih. Apa mau ke Palestina? Enggak juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malam hari ini Bapak Ibu, ini kali pertama kami sampai di sini di Masjid Nurul Muhsinin. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang hadir semua di sini termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah ke dalam muhsinin. Amin. Apa tuh muhsinin? Diambil dari kalimat hasan. Di dalam hadis Nabi disebutkan apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muhsin, ihsan. Muhsin itu orang yang melakukan kebaikan. Tapi dalam konteks hadis Nabi tadi berbeda. Muhsin di sini orang yang sudah mencapai derajat di atas Islam, di atas iman. Dia cuma tinggal melakukan kebaikan yang lain. Karena iman menggerakkan semua perbuatan-perbuatan yang lain. Itu iman. Tapi ingat, iman bisa batal. Namanya nawaqidul iman.
Di atas, di bawah iman ada Islam. Islam bisa batal, namanya nawaqidul Islam. Di dalam keislaman ada yang disebut dengan akidah, maka ada yang disebut dengan nawaqidul akidah, yang membatalkan keislaman, yang membatalkan akidah, yang membatalkan iman. Tapi kata Nabi di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, sittatun tuhbitul a'mal. Kata Nabi dalam hadisnya, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah orang. Kok merusak itu bagaimana? Derajat rusak ini begini Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, habitat a'maluhum, habis semua amal ibadahnya. Ada perbuatan-perbuatan yang kita buat, Allah menghapus semua ibadahnya. Maksudnya apa yang dihapus? Pahalanya. Jadi kita beribadah tidak bernilai tak bernilai pahala sedikit pun. Salah satu di antaranya adalah apa yang dibuat oleh umat manusia sampai Allah tidak mau terima amal ibadahnya atau tak mau memberikan pahala. Ada salah satu di antaranya. Ada orang yang kufur. Orang yang apa Bapak Ibu? Kufur. Tahu Bapak Ibu kufur itu artinya apa? Kufur itu bukan kafir. Dia muslim, tapi perbuatannya itu tak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena derajat ibadahnya sama dengan orang kafir. Makanya dia muslim, tapi kok amal ibadahnya sama dengan orang kafir. Tak bernilai. Namanya kufur. Allah sebut dalam Al-Quran, habitat a'maluhum, dibakar oleh Allah, dihapus oleh Allah, tak bernilai sedikit pun. Loh, ada amal ibadah begitu? Ada. Dirangkum oleh Imam Samsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya berjudul Al-Kabair. Apa namanya? Apa namanya Bapak Ibu? Al-Kabair. Apa artinya? Dosa-dosa besar. Nah, kufur bagian daripada dosa besar. Sebagian ulama berkata begini. Kata para ulama, orang yang melakukan dosa besar terjerumus dalam satu perbuatan yang zalim, namanya kufur. Jadi kalau dia melakukan dosa besar, kata para ulama 3 tingkatan. 1 sampai derajat sesat, 2 sampai derajat kufur, 3 sampai derajat fasik gitu. Nah, itu bahaya Pak. Tapi ada perbuatan-perbuatan dari sekian banyak itu. Imam Syamsuddin Az-Zahabi itu merangkum dosa-dosa besar itu berjumlah 76. Kira-kira sedikit apa banyak? Nah, sekarang saya kasih 1 saja yang terjadi di kalangan masyarakat yang paling sederhana. Mau Bapak Ibu saya kasih tahu? Yang terjadi di tengah umat manusia hari ini. Dosanya besar, tak Allah terima. Allah tak mau bicara dengan dia. Allah tak mau mensucikan dia. Allah tak mau melihat dia. Allah tidak mau mengajak dia bicara. Bagi dia azab yang sangat pedih. Allah laknat dia. Allah masukkan ke dalam neraka. Berapa ancamannya? 6. Kata Nabi dalam hadis yang begini. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Kata Nabi, ada 3 golongan yang tidak Allah ajak bicara di hari kiamat. Allah tak mau mengajak dia bicara. Allah tak mau melihat dia. Allah tak mau mensucikan dia. Bagi dia azab yang sangat pedih. Bagi dia Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Bagi mereka neraka. Berapa ancamannya? Banyak apa sedikit? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau tak dilihat Allah di hari kiamat? Naddarallah lil mu'minin, orang beriman itu kelak mendapatkan wajah yang berkilau. Naddarallah. Itu dia Pak. Tapi kalau dia kufur gimana? Nah, di antara 76, kata Imam Syamsuddin, saya kasih contoh 1 sebelum kita mulai pada poin yang pertama. Yang terjadi, sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Namanya, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan suka melakukan perbuatan manan. Bapak Ibu tahu enggak manan itu apa? Ibu-ibu, apa itu manan?
Pak, apa itu Manan, Pak? Pak, apa itu Manan? Bukan kawan ini, Pak, bukan kawan. Abdul Manan bukan. Ini dosa. Bapak Ibu enggak tahu? Nah, saya kasih tahu. Manan itu perbuatan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Tahu Bapak Ibu ya? Jadi gini Bapak Ibu. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi. Siapa namanya Bapak Ibu? Hudzaifah ibnul Yaman. Ini harus diingat-ingat. Jangan yang kita kenal itu cuman Sule, Andre, Rapi, Ahmad. Jangan. Yang kita harus kenal itu sahabat-sahabat Nabi. Namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Yang selalu bertanya kepada Nabi tentang dosa. Para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, bagaimana meningkatkan ibadah, bagaimana sholat tahajud, bagaimana duha. Itu Hudzaifah ibnul Yaman bertanya, tidak begitu Pak. Kata Hudzaifah kepada Nabi, sebutkan kepadaku dosa-dosa. Kalau aku tahu dosa-dosa itu, aku akan menjauhinya. Kata Nabi, satu-satunya sahabat yang paling langka itu ya Hudzaifah ibnul Yaman itu. Yang bertanya tentang yang aneh gitu. Suka bertanya tentang dosa-dosa. Ditanya sama Nabi, kenapa ente tanya kepada saya dosa-dosa? Kalau aku tahu dosa-dosa itu, aku bisa tinggalkan. Tapi kalau aku tak tahu bagaimana cara aku tinggalkan. Itu yang terjadi hari ini di kalangan umat muslim. Banyak yang tak tahu arti manan. Manan itu artinya perbuatan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kalau bukan karena aku, kau ini tak selamat nih. Kalau bukan karena aku, kau ini tak akan sehat. Budak tu melawan dia kepada saya. Semalam dah aku masukkan sekolah, sekarang dia melawan. Bersopan pun tidak. Kita kasih makan, dia awak pun dilawannya. Masih ingat kalimat yang saya sampaikan ini? Sering Bapak Ibu dengarkan? Itu manan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dosanya besar. Kalau cuma mengungkit saja dosa besar. Tapi bayangkan, jika kalimat itu bersandar dengan satu kebanggaan yang disebut dengan i'jabur rajul binafsihi, sampai-sampai dia mengatakan, kalau bukan karena aku, maka engkau tak akan selamat. Pertanyaannya, masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori dosa besar yang pertama. Di dalam kitab Imam Syamsuddin Az-Zahabi, masuk dalam kategori dosa yang pertama, syirik. Jangan suka-suka nih, yang suka-suka kalau bukan karena obat paratusin nih, ndak akan sembuh sakit gigi saya nih. Itu syirik. Kalau kau tak belajar, bodoh, syirik. Kalau kau tak minum obat, tak sehat, syirik. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah. Yang mencerdaskan? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sering tak dengar kalimat begitu? Kau ini tak mau belajar, bodoh sampai mati nih. Pertanyaannya, ada enggak orang yang belajar mati-matian tapi bodoh juga? Ada enggak orang yang tidak belajar tapi pintar juga? Kalau ada, kenapa kita berfokus pada kalimat itu? Itulah kalau kita sudah dirusak hari ini. Sederhana apa tidak? Sederhana apa tidak Bapak Ibu? Itu cuma dengan ucapan. Makanya kata para ulama, hari ini itu ada orang yang terjerumus dalam kekafiran yang samar-samar. Lah kok bisa kafir samar-samar? Nah, nanti kita bahas. Sekarang kita mulai dari dosa besar yang pertama. Dosa besar yang pertama kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu yang pertama syirik. Saya sangat-sangat yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu semua sudah belajar apa itu syirik. Betul ya? Syirik terbagi berapa Bapak Ibu? 2 secara pembagian. Satu syirik besar, satu lagi syirik kecil. Syirik besar contohnya apa? Menyembah patung. Ya'budunal asnam. Ya'budunal awsan. Ya'budunal syamsa wal qamar. Ya'buduna syajara, menyembah hewan, matahari, pohon, binatang dan lain sebagainya kan yang disembah. Betul ya?
Kalau ada nih Bapak Ibu, di Riau masih ada. Di Riau masih ada. Kami sampai ke tempat itu. Ada tempat di Riau ini, Islam orangnya tapi masih sesajenan. Namanya kalau bahasa gaulnya sinkritisme. Apa sinkritisme itu Pusat? Dua keyakinan. Islam iya, kejawen iya, Islam iya, menyembah pohon iya, Islam iya, sesajenan iya. Masih banyak, masih. Ada orang percaya dengan jimat Pak Ustaz. Iya sama itu, beda-beda tipis saja. Itu syirik besar. Ada orang yang menyembah matahari Pak Ustaz. Tuhan matahari gitu deh. Ya, itu dulu Zoroaster. Dulu Pak, dulu. Kapan Bapak Ibu? Dulu. Ini kita tidak masuk syirik kecil nanti. Sekarang yang ingin saya bagi di hadapan Bapak Ibu, syirik hari ini terbagi dua. Secara kondisi. Satu, syirik jadul. Yang kedua, syirik modern. Sekarang saya ulang. Satu, syirik jadul, zaman dulu. Yang kedua, syirik modern. Syirik modern. Bapak Ibu kalau syirik jadul sudah paham semua. Sekarang saya sampaikan syirik modern. Bapak Ibu sudah paham dengan syirik modern? Sudah paham atau belum? Ini ada orang apa tidak nih? Assalamualaikum. Bapak Ibu. Apa itu syirik modern Pak Ustaz? Nah, perhatikan baik-baik. Kata Buya Hamka, yang banyak terjadi kelak di akhir zaman itu ya syirik-syirik modern. Bukan lagi syirik-syirik seperti sekarang yang seperti dahulu. Orang menyembah patung tak ada lagi. Orang yang menyembah matahari tak ada lagi. Orang yang menyembah binatang tak ada lagi. Tapi kata para ulama, sekarang itu modelnya berbeda. Ada yang disebut dengan syirik modern. Sekarang pertanyaannya, apa contohnya daripada syirik modern? Kita sampaikan Pak. Yang pertama, contoh daripada syirik modern, orang-orang hari ini yang disembah bukan binatang, bukan matahari, bukan pohon, bukan laut, bukan binatang. Tapi yang disembah manusia. Siapa Bapak Ibu? Nih saya kasih tahu contohnya. Apa contoh manusia? Yang disembah itu manusia, apa contohnya? Kalau bukan karena si Anu tuh, tidak akan duduk anakku di dinas itu. Syirik modern. Dia sudah agungkan manusia di hadapan Allah. Ada manusia hari ini punya masalah, tidak datang kepada Allah. Tapi dia datang kepada manusia. Mana yang lebih afdal? Datang kepada Allah atau datang kepada manusia? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau punya masalah datangnya ke mana? Ke manusia atau ke Allah? Harusnya ke Allah. Duluan yang mana? Dulu manusia atau Allah? Harusnya duluan Allah. Aduh, stres saya Pak Ustaz, stres. Di kontaknya satu-satu manusia. Bisa kau tolong aku, bisa kau tolong aku, bisa kau tolong aku. Kata Allah, kok dia tak datang pada saya? Kok dia tak datang padaku, kata dia. Tapi kok malah datang menelpon manusia sesama manusia? Manusia beranggapan manusia yang punya kekuasaan itu lebih mudah memberikan bantuan daripada Allah. Manusia terjebak dalam kesyirikan yang modern. Pak Ustadz, anakku belum dapat kerja nih. Pokoknya aku mau datang ke kepala dinas itu. Kayaknya dia bisa bantu anak saya. Datang kepada kepala dinas tadi. Pak kepala dinas, ini duit 25 juta. Tolong kau carikan kursi untuk anakku. Astagfirullah wa atubu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Orang yang melakukan syirik kayak gini, bagaimana ibadah sholatnya? Gimana ibadah puasanya? Gimana ibadah zakatnya? Gimana ibadah-ibadah yang lainnya? Nanti kita lihat. Kalau ada yang terjerumus dalam permasalahan seperti ini, maka bersegeralah dia bertobat sebelum dia mati atau sebelum dia meninggal. Kita lihat nanti bagaimana kematian orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua ada mempertuhankan jabatan. Apa yang dipertuhankan?
jabatan. Bagaimana maksudnya mempertuhankan jabatan? Sekarang Bapak Ibu buka mata besar-besar. Berapa banyak orang yang merebutkan kekuasaan, cuman kursi benda mati yang diperebutkan. Ada kursi di depan doa, cuman bedanya tempatnya yang berbeda. Tempatnya di atas sedikit. Kalau duduk kursi itu agak panas sedikit. Itu yang diperebutkan, Pak. Miliaran rupiah per kepala. Sekarang ini, Pak, kata dalam isu yang kami terima, untuk jadi wali kota saja minimal duit harus disediakan 50 miliar. Untuk wali kota. Itu kalau 50 miliar dikasih kepada orang tak mampu, kira-kira selamat tak orang tak mampu dari itu? Bisa tidak mensejahterakan mereka? Tapi karena kursi itu panas betul, berebut orang, Pak. Mau halal kek, mau haram kek, terobos. Yang penting aku duduk jadi anggota dewan. Yang penting aku duduk jadi wali kota. Mau kursi itu panas atau tak panas, mau cara dia halal atau tak halal. Kalau nampak orang begini, itu namanya mempertuhankan jabatan, mempertuhankan kursi. Ada orang begitu? Ada orang begitu, Ibu-ibu? Tak ada yang jawab. Tidak ada berarti kalau di sini. Di luar sini yang tak ada. Di luar sini banyak. Yang kedua, yang diperebutkan, yang menjadi Tuhan kekuasaan. Kenapa orang berebut-rebut jadi penguasa sekarang? Karena dengan menjadi penguasa, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Padahal salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Di akhir zaman itu yang banyak pemimpin zalim. Yang banyak, kata Nabi, pemimpin zalim. Jadi kalau Bapak Ibu tengok sana sini pemimpinnya sudah banyak yang zalim, itu tandanya kiamat sudah dekat. Kalau Bapak tengok para pemimpin itu mengakhirkan sholat ataupun tidak sholat, tanda kiamat. Tanda apa Bapak Ibu? Dah tahu dia fasik, dah tahu dia koruptor, pilih juga. Makanya pemimpin itu, Pak, pemimpin itu cerminan rakyat. Pemimpin itu cerminan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada calon pemimpinnya fasik, yang mau milih kira-kira orang fasik atau bukan? Ada enggak orang mukmin mau memilih orang fasik? Ada enggak orang mukmin mau memilih orang fasik? Kami terpaksa Pak Ustadz memilih. Kalau kami tak pilih, pindah kami jauh-jauh Ustaz. Kan begitu bahasa sekarang. Coba bayangkan, cara itu halal atau haram? Memaksa orang memilih itu halal atau haram? Kalau udah tahu haram, tinggalkan. Jangan dibiarkan kebatilan itu dilawan. Kalau kebatilan kita diamkan, merajalela. Semua sekarang pakai suap. Kenapa? Karena suap dari dahulu dibiarkan. Tidak ada sanksi apapun. Nah, sekarang muncul Pak, 100.000 ke bawah tuh tidak suap. 100.000 ke atas baru suap. Dalam keseharian. Pertanyaan saya, dalam agama 100.000 suap enggak? Suap apa tidak? Suap Pak Ustadz. Tapi terima juga kan? Pak Ustadz. Masalah tuh. Kita katakan besar-besar suap, tangan kita terima. Itu di manusia sekarang Pak. Menghalalkan yang haram untuk mendapatkan kekuasaan. Pertanyaannya, kalau kekuasaan didapatkan dengan pemaksaan, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika berada di atas? Nah, pandai-pandailah Bapak Ibu menerawang tuh, nak. Itu yang kedua. Saya tak mau jabarkan panjang lebar. Kalau panjang lebar pasti banyak sakit hati. Yang ketiga, mempertuhankan. Tadi pertama mempertuhankan manusia. Yang kedua mempertuhankan jabatan. Yang ketiga mempertuhankan kekuasaan. Yang keempat mempertuhankan harta. Oh, itu enggak tuh Ustaz. Siapa bilang tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mengapa orang berlomba-lomba menjadi penguasa? Mengapa orang berlomba-lomba pengen duduk di kursi anggota dewan? Atas nama rakyat, betulkah atas nama rakyat? Betul enggak atas nama rakyat? Pertanyakan dulu. Sampai di sini Pak, rebutan pokir. Jangan tersinggung para anggota dewan.
Karena memang begitu, Pak. Tapi apa maksudnya mempertuhankan harta, Ustaz? Itu sudah disampaikan Nabi, bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang. Kata Nabi, kelak di akhir zaman Tuhan manusia itu bukan lagi Allah, tapi Tuhan manusia adalah kekayaan. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kelak di akhir zaman itu kata Nabi, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka itu adalah pada harta mereka. Himmatuhum butunuhum. Tujuan mereka adalah perut mereka. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah wanita mereka. Nah, 3 Pak yang disampaikan Nabi. Kiblat mereka perempuan. Tujuan hidup mereka perut. Kemudian kemuliaan mereka terletak pada harta. Imam Syafi'i bilang begitu, Imam Ghazali juga bilang begitu. Wa innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak yang menjadi manusia terhormat di hadapan manusia bukan iman, tapi harta. Betul apa salah? Saya kasih tahu Bapak Ibu begini. Mana yang paling mulia bagi orang hari ini? Orang banyak duit atau orang beriman? Orang banyak duit. Si anu tuh Pak Ustadz, donatur kami orang kaya tuh Pak Ustadz. Salat dia? Enggak Pak Ustadz, enggak apa-apa dia enggak salat, yang penting duitnya mengalir ke kami Pak Ustadz. Masuk dia ke dalam masjid, cium tangan. Haha, nih tangan cium. Enggak salat dicium tangannya Pak. Karena apa? Banyak piti. Guru ngaji yang paling mulia 20.000 saja protes. 20.000 maka tak dipandang Pak guru ngaji. Engkau cuma guru ngaji. Cuma guru ngaji. Tidak dipandang manusia hari ini Pak. Yang dipandang manusia hari ini banyak duit dia. Meskipun dia tak beriman tapi banyak duit. Jalan. Tidak apa-apa yang kita butuhkan duitnya. Ketemu dia cium tangan. Pelukan. Hormat. Datang kita ke rumah dia Pak. Ada enggak yang mau datang ke rumah orang miskin nih? Bangga kita bisa datang ke rumah orang kaya. Tapi kita tak bangga ketika datang ke rumah orang miskin. Pertanyaan saya adalah, mau enggak orang kaya itu datang ke rumah orang miskin? Itu yang kita pertanyakan sekarang. Meskipun tidak semuanya, mayoritas. Karena sistem yang dibangun di akhir zaman itu namanya konglomerasi. Yang kaya harus makin kaya, miskin harus miskin. Begitu Bapak Ibu. Itu yang bilang bukan saya Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, kemuliaan manusia di akhir zaman itu terletak pada hartanya, bukan kepada. Betul enggak perkataan Buya Hamka, kelak di akhir zaman itu syiriknya modern? Betul. Salah satu syirik modernnya mempertuhankan harta. Betapa mulianya manusia punya harta. Yang tadinya mohon maaf, jangan tersinggung. Yang tadinya ketika enggak punya harta jalannya begini. Ketika sudah kaya berubah jalannya. Namanya OKB. Orang kaya Orang kaya baru. Begitu manusia sekarang. Iya, cuman terlambat. Korun sudah duluan. Makanya pada banyak cari harta karun. Korun sudah duluan Pak. Kesombongan korun sudah duluan. Kalau tidak di bumi hanguskan sama Allah sama harta-hartanya sekalian. Jadi manusia sekarang itu memandang manusia dengan harta. Kalau tak punya harta manusia tadi, tidak dihormati orang Pak. Tidak dihormati. Tapi kalau dia punya harta, dihormati orang. Kemana jalan? Ke rumah Pak Bupati. Kalau Bupati datang ke rumah dia, semua makanan disediakannya. Pergi ke pasar, ngapa belanja? Pak Bupati mau datang. Tiba orang tak mampu mau datang ke rumah, seadanya aja, ala kadar. Betul apa salah? Kalau betul berarti terbukti perkataan Nabi. Kalau tidak betul, saya yakin betul. Kenapa saya yakinnya betul? Begitu keadaan kita sekarang kok. Kalau orang terhormat berharta berduit dia datang ke rumah kita, mohon maaf Pak, bangga sekali kita Pak. Kalau bisa karpet merah kita sediakan. Tapi ketika orang tak mampu, mohon maaf, belum tentu orang itu datang meminta duit Pak kepada kita. Ini orang nih kayak mau mengemis nih. Suuzon kita dah naik Pak, kayak mau mengemis aja. Pak, assalamualaikum. Salam, cari siapa? Bukan main juteknya Pak. Tapi kalau datang, itulah bedanya manusia sekarang. Tak pandai memandang manusia. Underestimate kalau bahasa gaulnya. Itu yang keempat. Tuhan baru, Tuhan modern. Apa namanya? Bahasa lainnya duit.
Bapak Ibu mau lihat itu lebih jelas di mana? Ketika Ramadan. Lihat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemana manusianya? Tuhan barunya siapa? Diskon. Diskon itu Tuhan baru bagi para penyembah-penyembah diskon. Lebih pilih mana? Pilih diskon atau pilih masjid? Di sana kami dapat diskon 50%, padahal di sini diskonnya lebih besar daripada itu. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana? Yang di sono, Pak. Sampai jalan macet. Malam ke-10 Ramadan kami jalan, Pak. Saya berangkat dari Bukit Barisan menuju Rumbai malam ke-10. Itu jalan Sudirman macet. Terutama di daerah dekat Sudirman dekat Ramayana. Macet semacet-macetnya. Ternyata pada belanja. Baru 10 Ramadan, Pak. Belum sampai 10, baru malam ke-10. Udah banyak yang beli baju. Dibeli baju 10. Lebaran cuma sehari. Dipakai cuma 1. Mending kalau dia berpakaian untuk mensucikan diri, untuk bangga, sombong. Ini baju, sorry, maaf. 2 juta harganya, maaf. Itu maaf itu mau sombong atau gimana itu? Maaf, baju ini harganya 2 juta cuma 2 juta. Jadi kesombongan, keangkuhan. Salahkah mereka yang ingin membahagiakan hati mereka di hari Idul Fitri? Tidak salah, Bapak Ibu, tidak salah. Hanya saja ketika memprioritaskan dunia daripada ibadah mereka, terjerumus dalam perbuatan yang tadi kita sampaikan. Yang keempat, mempertuhankan harta. Allah sebutkah dalam Al-Quran? Betul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Anakmu dan hartamu adalah ujian bagi dirimu. Makanya ketika orang berharta itu, ujiannya berat, Bapak. Ujian berat. Apa berat itu? Ketika mereka diberikan harta oleh Allah, apakah mereka bersyukur atau tak bersyukur, itu kembali kepada mereka. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung angkat tangan aja ya. Kalau jika ada yang mau bertanya, nanti langsung angkat tangan saja. Tidak usah tunggu dipersilahkan, tidak apa-apa. Kita lanjut, Bapak Ibu ya. Itu poin yang keempat. Sekarang yang kelima, Pak. Tuhan baru. Yang kelima, gadget, HP. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, yang anaknya sudah besar, tanyakan, nak, kira-kira kalau HP-mu tidak ada internet gimana rasanya? Nah, tanyakan tuh. Stres. Seolah-olah hidup ini hilang. Aduh, tidak ada internet. Aduh, tidak ada internet. Coba bayangkan. Manusia sekarang begitu, Pak. Seolah-olah kalau tidak ada HP itu mati dia. Pertanyaannya kembali, Pak, zaman dulu orang pakai HP apa tidak? Pakai HP apa tidak? Ibu-ibu tanya sama orang tuanya, zaman dulu pakai HP apa tidak? Hidup enggak mereka? Sehat enggak hidup orang itu? Sekarang enggak ada HP, stres otak. Orang tua pun bisa dibunuh. Kenapa? Muncul di berita kasus pembunuhan seorang ayah oleh anaknya gara-gara tidak dibelikan HP. Coba bayangkan. Hari gini, Pak, manusia mempertuhankan yang begitu-begitu. Pernahkah Nabi sampaikan begitu, Pak Ustaz? Pernah. Apa kata Nabi? Thalathun muhlikat. 3 yang menghancurkan umat manusia, kata Nabi. Di antara 3 poin itu satunya. Hadis yang pertama kata Nabi dalam hadisnya begini. Thalathun muhlikat. 3 yang menghancurkan umat manusia. Satu di antara yang 3 ini, kata Nabi, ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Nanti Bapak Ibu dari semua itu yang saya sampaikan tadi, sumber bencananya satu saja. Ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, kelak akan ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Israel itu mempertuhankan harta. Israel, Yahudi itu mempertuhankan harta. Cara Yahudi menghancurkan umat Muslim dengan menguasai ekonomi. Hari ini yang pegang ekonomi dunia siapa? Yahudi. Dan kita sekarang di bawah Yahudi. Mereka berhasil menguasai ekonomi
sampai dengan penguasaan ekonomi, mereka ingin menginjak-injak umat muslim. Itu kalau sudah harta menjadi Tuhan. Orang yang mempertuhankan harta, Bapak Ibu, mereka tidak berpikir dengan cara apa mereka dapat, halalkah, haramkah, mereka tak berpikir. Pernah Nabi bilang begitu? Pernah. Kata Nabi, saya tialan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, orang tak lagi berfikir mencari harta apakah halal ataupun haram, mereka tak fikir. Begitu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Aman Bapak Ibu? Ini agak lesu-lesu puasa nampaknya nih. Kata Bang Rapel, ini udah usai lanjut Ustaz. Enggak semuanya nampaknya usai lanjut. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jangan ragu Bapak Ibu, malu bertanya, insya Allah tidak sesat. Insya Allah tidak sesat. Malu bertanya, insya Allah tidak sesat. Karena dalam masjid, keluar masjid entahlah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Itu yang keberapa tadi? Orang kaya hari ini Bapak Ibu, kalau tidak ada duit dalam ATM-nya, stres. Oh, pusing. Karena tonggaknya bukan iman, tapi tonggaknya harta. Baik. Ada syirik modern yang lain? Ada. Kita sampaikan Bapak Ibu. Ada contoh syirik modern yang lain yang berada di tengah umat muslim dalam berbentuk ucapan. Yang tadi kita sampaikan. Jangan sampai hati kita meyakini bahwa belajar itu mencerdaskan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa belajar itu mencerdaskan, maka dia telah mendahului Tuhan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mencerdaskan kalian. Ingat kalimat itu Bapak Ibu. Kalau ada orang yakin bahwa yang menyembuhkan itu obat, maka dia terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini di tengah umat muslim hari ini banyak sekali kesyirikan-kesyirikan modern yang terjadi, tapi mohon maaf, umat muslimnya santai, tak merasa kalau perbuatan itu salah. Inilah yang disebut oleh para ulama terjerumus dalam perbuatan yang samar-samar, yang condong mengantarkan manusia kepada kekufuran. Sekarang kita lihat sebelum kita tutup. Kufur, arti kufur ini Bapak Ibu, dia kalimatnya bukan diambil dari kalimat yang sama, kafar. Kafar itu menghapus. Kalau dia kufur, sama dengan orang kafir. Orang kafir beribadah, melakukan perbuatan sebaik apapun di muka bumi ini, dia tetap kafir. Mati masuk surga atau neraka? Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu kuncinya. Ini tolong dipahami baik-baik. Sebaik-baiknya kafir, mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Sebaik-baiknya kafir, kalau dia mati masuk neraka, kecuali dia bertobat, kecuali dia beriman, kecuali dia masuk ke dalam Islam. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu, orang kafir, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir, itu hanya eksistensinya dunia. Apa namanya Bapak Ibu? Karena mereka cuma mendapatkan kenikmatan dunia. Kata Allah, ambil semua yang kau inginkan di dunia. Ambil. Makanya apa yang diminta oleh orang kafir di dunia, Allah kabulkan. Ada pernyataan begini di tengah umat muslim. Apa pernyataannya? Ustadz, mengapa orang kafir itu kaya-kaya? Yaudah saya bilang, kalau Bapak mau kaya, kafir dulu. Segitu kan Pak? Tapi kan tidak harus kafir kalau kami pengen kaya. Berarti bekerjalah dengan giat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Perbanyak bersedekah, perbaiki amal ibadahmu dengan orang tua, perbaiki sholatmu, insya Allah Allah perbaiki rezekimu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kalau kalian bekerja dengan baik denganku, kata Allah, selesai. Sekarang pertanyaannya, banyak orang berbuat sesuatu tanpa Tuhan.
Saya sampaikan Pak, jangan tersinggung. Bapak Ibu tadi keluar rumah ada enggak yang bismillah? Jujur tapi. Ada enggak yang keluar rumah bismillah? Tadi keluar rumah ke masjid bismillah apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Pak, kata Nabi, pengaruh bismillah menerima dan tertolaknya amal. Orang keluar daripada rumah melakukan perbuatan satu perbuatan apapun didahului dengan bismillah, Allah terima amal ibadahnya Pak. Tapi semua perbuatan yang tidak didahului dengan kalimat bismillah, yang tak disandarkan kepada Allah, tidak Allah terima. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa? Kufur. Itu yang disebut dengan kufur. Jadi syirik kufur. Syirik itu perbuatan kufur. Dosa besar itu sebagian besar daripada dosa besar itu perbuatannya kufur. Oleh satu kelompok yang disebut dengan Murji'ah menolak kalau dosa besar itu kufur. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa orang-orang yang terjerumus dalam dosa besar sangat mungkin terjerumus dalam kekufuran. Contohnya apa? Contohnya perbuatan syirik. Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan sebagian kecil daripada contoh syirik-syirik modern yang berada di tengah umat muslim hari ini. Ingat, kalau dia kafir saya tak herankan Pak. Tapi karena kita ini muslim, terbebani oleh syariat, ada aturan yang kita buat. Jangan sampai umat muslim hari ini lebih mengagungkan manusia ataupun dunia ketimbang Allah. Nabi sampaikan dalam hadisnya, apa kata Nabi? 6 yang merusak amal ibadah dan tidak mau Allah terima. Satu di antara 6 tersebut cinta terhadap dunia. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sampai kita pada poin yang pertama meskipun belum selesai. Jika Allah mengizinkan kita untuk ketemu kembali, kita sampaikan. Masih banyak dosa besar di antara umat muslim 76. Dan masih banyak contoh-contoh kesyirikan yang modern yang hari ini sering terjadi di tengah umat muslim. Tanpa disadari oleh umat muslim. Ingat, hati-hatilah. Orang yang berakidah itu seperti berjalan di atas paku. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Beling-beling kaca kita serakkan Pak di jalanan. Maka orang yang berjalan di atas beling kaca itu mesti pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Kenapa? Takut tertusuk. Begitulah orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah. Salah jalan, fatal. Apa fatal? Terjerumus dalam kekufuran. Kalau terjerumus dalam kekufuran, maka semua amal ibadah yang dia lakukan itu bernilai sia-sia di hadapan Allah atau tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.